Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara untuk merubah HP kita atau smartphone ini, smartphone Android ataupun iOS ya. Cuman di sini saya adanya Android menjadi sebuah webcam. Mau tahu caranya? Simak aja hingga video ini selesai. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman semua sering melakukan video call atau video conference ataupun meeting yang mana visualisasi diri kita harus kita tampilkan gitu ke audiens, ke kolega ataupun kepada dosen kita gitu kan. Dan disitulah kadang timbul permasalahan bahwasanya video kualitas kita jelek ataupun kamera webcam yang ada di laptop kita rusak atau komputer kita tidak dilengkapi oleh webcam. Di sini saya akan membagikan dua aplikasi atas pengalaman saya ya, yang mana dua aplikasi ini lag-nya paling dikit atau delay-nya itu paling nggak kelihatan lah. Selain itu dua aplikasi ini juga bisa digunakan untuk video conference ya, misalkan kita akan menggunakannya di Zoom atau Webex, Google Meet dan lain-lain lah gitu. Jadi kita tinggal pilih device webcam yang akan kita gunakan adalah dari software yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi di sini saya sudah ada HP Android ya seperti biasa karena saya nggak punya iOS gitu. Jadi langsung aja nih aplikasinya ada dua ini yang saya rekomendasikan ya atas pengalaman saya sendiri. Jadi sebelumnya saya sempat mencari banyak sekali aplikasi dan saya coba-coba yang berjalan lancar, dan kedua aplikasi ini bisa kita hubungkan ke laptop kita melalui WiFi ataupun melalui kabel USB ya. Kalau melalui WiFi itu dikoneksikan dengan network yang sama. Contohnya seperti ini ya. Jadi pada HP ini sudah terhubung melalui nih WiFi astagfirullah. Nah, ini. Di WiFi astagfirullah ini juga harus dipastikan di laptop kita juga harus tersambung dengan WiFi yang sama ya. Jadi jaringannya harus sama. Namun ada satu kelemahan ketika kita menggunakan jaringan WiFi ini untuk menghubungkan HP kita sebagai webcam, yaitu delay-nya lebih terlihat daripada kita menghubungkannya melalui kabel USB. Untuk di Android bisa didapatkan di Play Store sini aplikasinya. Pastikan kita install dulu di HP kita. Untuk di iOS silakan cari di App Store. Ada harusnya. Karena memang tertulis di website resminya Airion ataupun iVcam ini ada di Android ataupun iOS. Oke, kita search di sini misalkan Airion. Nah, ini pastikan adalah penyediaannya adalah dari Airion ini. Ini dia support sampai 4K tapi berbayar ya. Kalau nggak berbayar, tahu saya cuma sampai FHD. Jadi resolusi 1080. Ini bisa diinstal ataupun kita juga bisa cari iVcam tadi. Ini untuk iVcam, dia penyedianya adalah dari E2E Soft. Nih, dan kedua aplikasi ini bisa kita hubungkan melalui WiFi ataupun kabel data. Sebelum kita buka aplikasi yang telah terinstall di HP kita lanjut dulu ke instalasi untuk driver di laptop kita ya. Jadi kita buka browser lalu kita cari yang pertama dulu adalah Airion. Oke nih ya, jadi dia langsung muncul di paling atas ini airion.com websitenya. Nah ini adalah website resmi dari airion.com. Di sini juga tertulis ya dia tersedia di Google Play ataupun di App Store. Jadi dia tersedia untuk iOS ataupun Android. Lalu di PC kita, kalau saya kebetulan menggunakan Windows, jadi saya klik yang ini, kita download, simpan, lalu diinstal. Kelebihannya Airion sendiri pada aplikasi PC-nya atau aplikasi yang ada di komputernya ini, dia memiliki kelebihan yaitu kita bisa mengaktifkan lebih dari satu webcam. Jadi ketika instalasi kemarin saya dihadapkan dengan pilihan saya bisa menginstal hingga 4 kamera gitu. Jadi 4 kamera itu nanti misalkan teman-teman nanti mau bikin satu PC dicolokin 4 HP gitu ya. Itu bisa gitu langsung. Nah, entah gunanya buat apa mungkin teman-teman bisa, atau misalkan saya seperti ini ketika saya bikin tutorial ini kan saya menggunakan HP juga ini recordingnya pakai HP. Jadi karena webcamnya itu jelek saya pakai HP, dan karena di sini di-allow buat lebih dari satu, jadi saya bisa sekaligus buat prakteknya. Mungkin teman-teman bisa menemukan alasan lain kenapa harus menginstal lebih dari satu gitu. Silahkan diinstal ini untuk Airion. Lalu yang kedua kita cari aplikasi iVcam ya. Nah ini muncul di sini iVcam, penyediaannya sama ya, e2esoft.com.
Nah, pada webnya ini juga tertulis di sini available di App Store, Google Play, dan APK File. Jadi memang dia tersedia untuk iOS maupun Android. Namun untuk PC kliennya, jadi untuk instalasi di laptopnya, menurut informasi di sini sih dia hanya tersedia di Windows. Jadi kalau teman-teman menggunakan laptopnya itu Mac OS gitu, kemungkinan sih nggak bisa ya. Kalau informasi yang saya dapat di sini, mungkin kalau teman-teman ketika buka webnya ini dia berubah menjadi macOS mungkin tersedia ya. Tapi karena saya menggunakan Windows dan sini tidak ada informasi untuk macOS, kesimpulan saya adalah tidak bisa. Jadi kalau teman-teman menggunakan macOS, saya sarankan menggunakan Aerion. Caranya sama, kita download dulu yang ini, download per Windows, ini kita klik download. Kalau memang tidak bisa menggunakan yang ini, bisa pakai yang mirror download ini. Lalu kita simpan, selanjutnya tinggal next aja buat instalasi. Saya kira juga teman-teman sudah cukup paham untuk instalasinya. Nah, nanti ketika sudah terinstall akan muncul dua icon seperti ini. Ini yang satu adalah Aerion, yang di bawahnya ini adalah IV Cam. Jadi Aerion atau IV Cam ini nanti bisa digunakan di aplikasi meetingnya. Misalkan kayak ini saya ada Webex, terus ini ada meeting yang dari CloudX itu. Lalu misalkan di sini ada Zoom juga ada. Jadi kedua aplikasi itu bisa digunakan untuk meeting tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita bisa membuka aplikasi yang ada di laptop terlebih dahulu. Mulai dari langkah ini saya akan menjelaskan per aplikasi. Untuk yang pertama adalah Aerion. Ini Aerion bisa kita run, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah kamera saya. Selanjutnya adalah kita run juga aplikasi yang ada di HP kita. Ada notifikasi seperti ini, langsung kita continue aja. Ini adalah tampilan dari aplikasi Aerion yang ada di HP kita. Di sini kita bisa flip ini, menggunakan tombol ini untuk flip kamera ya. Jadi kebalik ke tulisan Dell-nya. Lalu ini untuk menyalakan flash. Matikan. Untuk selanjutnya tombol di atas ini digunakan untuk pengaturan. Kita akan menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Lalu orientasinya landscape atau portrait juga ada, autofocus, dim screen automatically. Nah, jadi si HP ini tidak akan mati layarnya ketika mentransmisikan sinyal kamera ke laptop kita. Maka dari itu di sini ada opsi dim screen automatically. Ini fungsinya adalah untuk meredupkan. Jadi ketika nanti dia udah mentransmisikan, dia HP-nya itu akan diredupkan layarnya. Untuk hide Aerion logo ini pro version required. Nanti kalau mau upgrade bisa klik langsung upgrade atau restore the pro version di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Aerion yang ada di PC kita ya. Ini. Nah, karena kemarin saya mengenable dua kamera, jadi di sini ada kamera 1 dan kamera 2. Kamera 2 adalah kamera yang terhubung sekarang di HP ini. Nah, ini yang sesuai ya gambarnya, antara yang di belakang sini ataupun di sini itu adalah sama karena di HP yang sama. Video formatnya ada di PC ini ya, jadi tinggal dipilih mau resolusi berapa banding berapa. Misalkan ini saya naikkan menjadi 1280 x 720. Nah, dia akan berubah menjadi lebih jelas seperti itu. Kalau saya turunkan 640 x 360, nah dia agak blur-blur seperti itu ya. Tapi kalau Aerion ini kelebihannya adalah ya seperti teman-teman lihat ini ya. Jadi ketika saya broadcast seperti ini tidak ada lag sama sekali. Itu kelebihannya di situ. Tetapi oh ya tadi ada yang miss, maaf teman-teman. Si Aerion ini ketika kita ingin menghubungkan melalui kabel ya. Jadi ini terhubung melalui kabel, bisa dilihat ya. Ini ada kabelnya terhubung. Jadi ketika kabel ini kita hubungkan dan akan kita transmisikan, itu kita perlu menenable USB debugging. Untuk mengaktifkan fitur USB debugging sudah saya buatkan videonya sendiri, jadi nanti teman-teman bisa lihat langsung melalui link yang saya taruh di pojok atas itu, ataupun nanti di link di deskripsi juga saya cantumkan. Jadi kelebihannya si Aerion ini karena kita melakukan transmisi dengan developer mode ya, jadi dengan USB debuggingnya di enable. Jadi lagnya itu tidak terlihat atau bahkan bisa kita bilang tidak ada gitu. Mungkin ada tapi kecil banget lagnya, lebih kecil daripada aplikasi yang akan kita bahas satu lagi yaitu IV Cam karena dia tidak mengenable USB debugging. Tapi si Aerion ini mempunyai kelemahan yang
ada di AV Cam tapi tidak ada di Aerion, yaitu adalah untuk brightness dan kontrasnya itu tidak bisa kita setting manual untuk Aerion ini, dan kita tidak bisa record langsung melalui aplikasinya. Kalau aplikasi AV Cam itu ada recordnya, nanti akan kita bahas. Jadi sudah cukup mudah ya teman-teman untuk mengkoneksikan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke tutorial untuk AV Cam ya. Oke, selanjutnya adalah aplikasi AV Cam. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu aplikasi yang ada di PC kita. Kita jalankan, nanti akan tampil seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, AV Cam ini memiliki kelebihan yaitu untuk mengambil snapshot langsung di PC kita dan record. Oke, setelah kita jalankan aplikasi AV Cam yang ada di PC kita, maka selanjutnya adalah kita jalankan aplikasi AV Cam yang ada di HP kita. Kita jalankan dan pastikan telah terkoneksi ke jaringan WiFi yang sama atau telah terkoneksi melalui kabel USB. Ini adalah tampilan dari AV Cam yang ada di HP kita. Di bagian atas terdapat beberapa icon dan di bagian bawah ini juga ada. Bagian atas ini ada sinyal WiFi gitu ya. Jadi ini nanti mengindikasikan bahwasanya kita terhubung dengan jaringan itu dengan koneksinya bagus atau enggak. Ini bisa kita klik. Nah, ini keterangannya network is good. Ini untuk mengaktifkan flash. Ini untuk efek dari auto, kalau kita nyalakan dan nanti akan auto light-nya ya. Jadi efeknya itu seperti apa, itu ada di sini. Ini untuk flip, jadi untuk mirror. Ini untuk merubah ke kamera depan ataupun belakang. Bisa kita ganti di sini. Oke, yang di bagian bawah ini digunakan untuk mengambil foto dan ini untuk mengambil video. Yang mana jika ini kita tekan nanti akan tersimpan langsung di PC kita. Lanjut ke aplikasi yang ada di PC, ini adalah ini ya tampilannya AV Cam yang ada di PC kita. Di bagian kiri bawah ini ada keterangan bahwasanya kita terhubung melalui apa. Di sini karena saya menghubungkannya melalui USB maka tertulis melalui jaringan kabel USB. Ini adalah snapshot, kalau saya ambil foto ini langsung bisa terambil dan nanti tersimpan langsung di folder. Video juga sama dan pastinya dia akan tetap sama, ada watermarknya ini. Lalu di sini adalah pengaturan seperti yang saya bilang tadi ketika saya menjelaskan di Aerion, bahwasanya AV Cam ini memiliki kelebihan yaitu exposure-nya ini bisa kita atur. Jadi kita nonaktifkan AE atau AF ini, auto exposure atau auto focusnya ini kita nonaktifkan, maka kita bisa nih kita adjust ya, bisa adjust ininya. Nah, istilahnya jadi bisa manual atau bisa kita aktifkan lagi untuk auto exposure atau auto focus. Nah, di sini juga auto white balance juga ada. Bisa kita aktifkan dan nonaktifkan. Ini sama seperti tadi adalah untuk switch kamera depan atau kamera belakang yang akan digunakan. Lalu ini untuk mirror horizontal ya, mirror horizontalnya ini, dan ini mirror vertikal. Oke, selanjutnya di bagian pojok kanan bawah. Ini ada preview, play audio. Nah, ini karena saya tidak menangkap audio. Bagi teman-teman yang ingin menangkap audio dari kamera untuk ditransmisikan ke PC juga bisa. Jika ingin menggunakan audio atau mikrofon yang ada di HP kita, bisa diaktifkan. Karena saya tidak mengaktifkan, jadi ini saya pilih 0. Lalu ada setting, language, hardware decoding, dan lain-lainnya. Di sini juga ada register kalau kita ingin membelinya. Lanjut ke setting, di sini ada beberapa setting yang menurut saya ini lebih advance daripada Aerion. Yaitu kita bisa menggunakan kamera depan belakang tadi, lalu ini landscape atau portrait. Dan ini ada video size-nya yang mana ini sudah mendukung resolusi 4K. Jadi tidak perlu berbayar. Kalau Aerion tadi dia turun satu grade, HP saya bisa 4K tapi tidak bisa menggunakannya hingga 4K. Tapi kalau di AV Cam ini bisa. Namun itu tadi AV Cam kalau gratis, dia kelemahannya adalah akan ada watermark di sini, ini. Dan kekurangannya lagi dari AV Cam ini adalah jika kita menggunakannya berkelanjutan, lama kita menggunakannya dengan versi yang gratis, maka resolusi videonya akan diturunkan secara otomatis. Jadi misalkan di sini saya setting menjadi 4K, tapi dia nanti bisa turun sendiri ke resolusi yang ada di bawahnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah cocok dengan aplikasi AV Cam ini bisa langsung membelinya. Ini video FPS ya, frame per second-nya bisa kita setting mulai dari 15 sampai dengan 60. Ini video quality, mau low, high, medium, ada pengaturannya di sini. Ini adalah tombol enable audio jika kita ingin mengaktifkan mikrofon yang ada di HP kita sebagai input audio. Karena saya tidak mengaktifkan, maka ini tidak saya centang. Lalu di tab selanjutnya ada
run at startup, generate log, hardware decoding, terus video render. Nah, ini ada beberapa pengaturan yang mungkin bisa teman-teman atur sendiri. Ini saya tidak aktifkan sama sekali. Jika sudah selesai melakukan pengaturan ini, maka kita klik apply dan OK. Sekian dulu ya teman-teman, itu tadi 2 aplikasi yang dapat mengubah HP kita menjadi webcam. Bagikan video ini ke sosial media sehingga jika teman kita mengalami masalah yang sama, mereka dapat menemukan solusinya. Terima kasih telah menonton hingga video ini selesai dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. See you on my next video.